Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Al-Farabi dengan NIM F12121-018. Di sini saya akan menjelaskan tentang lempeng tektonik dunia. Langsung kita masuk ke pembahasan. Seperti yang kita tahu, di dunia itu ada 7 lempeng tektonik utama yang bekerja. Yang pertama itu ada lempeng Indo-Australia, yang kedua ada lempeng Pasifik, yang ketiga ada lempeng Eurasia, yang keempat ada lempeng Amerika Utara, yang kelima ada lempeng Amerika Selatan, yang keenam ada lempeng Afrika, dan yang ketujuh itu ada lempeng Antartika. Oke, kita masuk ke pendahuluan. Bumi memiliki beberapa bagian penyusun, salah satunya adalah litosfer. Bagian yang menjadi material paling atas, yang mana terdiri dari mantel bumi dan kerak bumi. Lempeng tektonik merupakan bagian dari litosfer bumi yang terbagi menjadi beberapa lempeng besar dan kecil yang terus bergerak. Pergerakan lempeng tektonik merupakan aktivitas dari lempeng bumi yang bergerak saling menjauhi atau mendekat satu sama lain. Pergerakan lempeng-lempeng tersebut dipengaruhi oleh konveksi mantel, gravitasi, dan interaksi antar lempeng. Lempeng tektonik merupakan struktur dan bentuk bumi yang tersusun atas batuan yang membentuk benua, pulau, ataupun gunung. Pada dasarnya, benua atau pulau ditopang oleh sebuah plat atau landasan yang kuat ke dasar bumi, yang sebagian besar tertutup dengan lautan. Para ahli telah lama meyakini bahwa benua-benua ini akan bergerak secara perlahan di sepanjang permukaan bumi yang terletak di antara beberapa lempeng. Terpisahnya bagian daratan dari daratan asal dapat membentuk lautan baru, serta dapat berakibat pada terjadinya proses daur ulang lantai samudra ke dalam interior bumi. Langsung masuk saja ke lempeng yang pertama, yaitu ada lempeng Indo-Australia. Lempeng Indo-Australia itu bergerak ke utara, menumbuk lempeng Eurasia dengan kecepatan 50-70 mm per tahun. Zona tumbukan dua lempeng di sepanjang palung laut Sumatera sampai Jawa, Bali, atau Lombok. Gerakan dari tabrakan dan pergeseran lempeng besar ini direspon oleh Kepulauan Indonesia. Akibat dari pergerakan lempeng tektonik ini, maka Indonesia berada pada daerah rawan bencana gempa bumi karena dapat menimbulkan unsur-unsur tektonik lainnya seperti sesar, patahan lokal, dan lipatan. Penelitian tentang pergerakan lempeng Indo-Australia ini telah dilakukan penelitian oleh Tregoning dan kawan-kawan pada tahun 1998 pada stasiun Moore di Port Moresby, Australia, yang menunjukkan pergerakan relatif sebesar 4 sampai kurang lebih 1 mm per tahun dengan azimut N274 derajat per 15 derajat is. Perkiraan sebelumnya tidak ada ditemukan kecepatan dengan gerak relatif yang signifikan terhadap lempeng Australia. Di sini ada peta yang menggambarkan lempeng tektonik Indo-Australia dan vektor pergerakan dari hasil penelitian dari Tregoning. Di sini di mana ada garis panah merah, di situ yang menunjukkan penelitian selama 11 tahun. Dan yang vektor biru ini, menunjukkan penelitian yang dilakukan selama 23 tahun. Kemudian kita masuk ke lempeng kedua. Di situ ada lempeng Pasifik. Lempeng Pasifik merupakan suatu lempeng terbesar dari 7 batas tektonik utama. Lempeng ini memiliki ukuran 102.900.000 km persegi atau lebih besar 2 kali lipat dari ukuran lempeng Amerika Selatan. Lempeng Pasifik sendiri berada di dasar laut Samudra Pasifik. Lempeng Pasifik ini membentang mulai dari pantai barat Amerika Utara hingga Alaska. Kemudian pada tepi barat ini, lempeng ini membentang hingga ke pantai timur pulau-pulau Jepang dan Indonesia. Adapun pergerakan dari lempeng ini diperkirakan dapat bergerak dengan kecepatan 5-10 cm per tahunnya. Lempeng Pasifik kemudian membentuk sebagian besar cincin api Pasifik atau Ring of Fire. Pola dari lempeng tektonik ini memiliki beberapa gempa serta gunung api paling parah di dunia. Subduksi di sepanjang batas luar Samudra Pasifik ini menghasilkan busur besar yang dapat menciptakan gempa bumi dan aktivitas gunung berapi. Oleh sebab itu, lempeng Pasifik ini juga dikenal dengan cincin api Pasifik.
Sini ada gambar peta yang di mana peta ini menggambarkan batas lempeng Pasifik dan pergerakan relatifnya. Lempeng Pasifik ini sendiri sudah terbentang mulai dari pantai barat Amerika Utara hingga menuju Alaska. Kemudian pada sisi barat tersebut, lempeng Pasifik membentang cukup panjang hingga pantai timur. Oleh sebab itu, lempeng Pasifik ini juga melewati pulau-pulau Jepang dan juga Indonesia. Lempeng Pasifik mengandung sebuah jenis batas tektonik, lempeng di sepanjang batasnya. Dengan kata lain, lempeng ini berbagi batas konvergen, divergen, dan juga transform dengan lempeng lainnya. Lempeng Pasifik memiliki batas-batas yang rumit yang meliputi batas divergen di timur, batas konvergen di barat, dan batas transform di utara dan selatan. Memahami batas-batas ini sangat penting untuk mengungkap kompleksitas geologi yang diatur oleh lempeng Pasifik tersebut. Kemudian kita masuk ke lempeng Eurasia. Kemudian kita masuk ke lempeng Eurasia. Lempeng Eurasia itu adalah lempeng tektonik yang mencakup sebagian besar benua Eurasia atau daratan yang terdiri dari benua Eropa dan juga Asia, dengan pengecualian dari wilayah India, Arab, dan wilayah timur, Cherski di Siberia Timur. Lempeng Eurasia itu adalah lempeng utama terbesar ketiga, sedikit lebih kecil dari lempeng Pasifik dan lempeng Amerika Utara. Lempeng Eurasia mengandung bagian dari Samudra Atlantik dan Samudra Arktik. Karena batas lempeng tektonik bumi ini seringkali terdiri dari kerak benua dan samudra. Lempeng ini diapit di antara lempeng Amerika Utara dan Afrika di sisi utara dan barat. Di sisi barat berbagi atas lempeng yang berbeda dengan lempeng Amerika Utara. Sisi selatan lempeng Eurasia bertetangga dengan lempeng Arab dan India. Lempeng Eurasia bergerak ke utara 2 cm setiap 1 tahunnya. Lempeng Eurasia adalah lempeng yang bergerak paling lambat ketiga setelah lempeng tektonik Amerika Utara dan Amerika Selatan. Di sini ada peta yang menggambarkan bentuk lempeng Eurasia dan arah relatif pergerakannya. Kemudian pergerakan lempeng Eurasia ini tercipta oleh aliran magma di bawah permukaan bumi atau kerak bumi. Saat magma memanas dan mendidih, lempeng ini menciptakan arus konveksi. Arus konveksi adalah pemanas magma yang naik dan kemudian mendingin saat menyentuh air laut, lalu menciptakan batuan baru. Kemudian kita masuk ke lempeng yang keempat, ada lempeng Amerika Utara. Lempeng utama Amerika Utara tidak hanya meliputi benua Amerika Utara, tetapi juga bagian Samudra Atlantik. Sisi timur lempeng Amerika Utara tersebut membentang di antara lempeng Eurasia dan lempeng Afrika. Ini adalah punggungan Atlantik, tengah tempat lempeng tektonik divergen saling menjauh. Pada gilirannya, kita menemukan beberapa batuan geologi termuda di punggungan tengah samudera ini. Lempeng Amerika Utara bergerak ke arah barat daya dengan kecepatan sekitar 2,3 cm atau 1 inci per tahunnya. Pergerakan ini menyebabkan terbentuknya Mid-Atlantic Ridge dan batas transformasi dengan lempeng Pasifik. Di sini ada peta yang menggambarkan batas lempeng Amerika Utara dan arah relatif pergerakannya. Dan di slide selanjutnya itu ada peta. Yang pertama itu ada di keterangan A. Itu adalah peta suara global. Di mana peta suara global ini memiliki kecepatan seismik lambat pada kedalaman 150 km dari 18 model tomografi gelombang geser. Untuk setiap model tomografi, hanya area yang kecepatan seismiknya lebih lambat daripada mantel sekitar dengan lebih dari 1 deviasi standar anomali kecepatan seismik negatif global yang dihitung. Wilayah dengan suara terbanyak dianggap sebagai zona kecepatan seismik paling lambat, termasuk wilayah di sekitar Amerika Utara, bagian barat daya di utara Pacific Rise, sekitar 16-18 suara. Kemudian di keterangan B itu ada gangguan kecepatan seismik di bawah lempeng Amerika Utara pada kedalaman 150 km dari model tomografi. Akar kratonik benua ditampilkan dengan kecepatan seismik tercepat, berbeda dengan kecepatan seismik paling lambat di sekitar Amerika Utara, bagian barat daya, dalam bingkai putus-putus hitam yang menunjukkan keberadaan lelehan parsial sublitosfer.
Di sini bagian keberadaan lelehan parsial sublitosfer pada kedalaman 150 km. Kemudian kita lanjut ke gambaran kedua, di mana di sini ada gambar distribusi viskositas global lempeng Amerika Utara, di mana pada keterangan A ini di 100 km teratas yang terdiri dari keraton kaku dan batas lempeng yang lemah. Kemudian pada keterangan B ini dia pada kedalaman 136 km yang terdiri juga dari keraton kaku dan batas lempeng yang lemah. Kemudian kita masuk ke lempeng yang kelima. Di sini ada lempeng Amerika Selatan. Lempeng Amerika Selatan ini adalah lempeng utama yang meliputi benua Amerika Selatan dan sebagian besar Samudra Atlantik. Lempeng Amerika Selatan merupakan lempeng yang berukuran relatif besar yang terletak di bawah benua Amerika Selatan. Lempeng Amerika Selatan dibatasi oleh lempeng Afrika di timur, lempeng Nazca di barat, lempeng Antartika dan lempeng Scotia ini di selatan, serta lempeng Karibia dan lempeng Amerika Utara di utara. Lempeng Amerika Selatan terlibat dalam pembentukan pegunungan Andes dengan lempeng Nazca dan pembentukan punggungan Atlantik Tengah dengan lempeng Afrika. Di sini ada peta, di mana peta ini menggambarkan batas lempeng Amerika Selatan dan juga arah relatif pergerakannya. Ada urutan yang terdiri dari 4 periode gerakan relatif yang kontras yang dimulai pada Trias akhir, yang menggambarkan gerakan relatif lempeng Amerika Selatan menjauh dari lempeng Amerika Utara. Fitur tektonik dari setiap urutan ini berkembang di wilayah Karibia, namun penyebab dan akibat langsung dari tersier akhir ini dapat dilihat dalam hal gerakan konvergen Amerika Selatan dan Amerika Utara yang mengakibatkan kompresi utara-selatan sampai selatan, melintasi batas utara dan selatan Karibia. Gerakan lempeng relatif Amerika Selatan ini dapat dihitung dengan menggunakan sistem penentuan posisi global dengan akurasi 1-2 mm per tahunnya. Lempeng Karibia bergerak kira-kira ke arah barat relatif terhadap lempeng Amerika Selatan dengan kecepatan 20 mm per tahunnya. Di sini ada gambar yang menjelaskan di mana panah hitam ini menunjukkan gerakan relatif yang diamati antara lempeng Karibia dan Amerika Selatan. Kemudian panah merah ini menunjukkan gerakan relatif yang diprediksi antara lempeng Karibia dan Amerika Selatan. Lempeng Amerika Selatan dan lempeng Nazca ini berbagi batas konvergen terpanjang di bumi yang menampilkan pegunungan Andes yang membentang lebih dari 7.000 km. Subduksi lempeng datar atau lempeng yang menunjam hampir horizontal terjadi di lempeng Amerika Selatan dan lempeng Nazca. Akibatnya terbentuklah 4 sabuk vulkanik Andes. Sabuk-sabuk tersebut adalah zona vulkanik utara, zona vulkanik tengah, zona vulkanik selatan, dan zona vulkanik austral. Peta di sini ada peta. Peta di sini menggambarkan peta 4 sabuk gunung berapi Andes, di mana yang segitiga hitam ini mewakili gunung berapi yang masih aktif. Tanda panah tersebut mewakili pergerakan lempeng relatif lempeng Nazca terhadap lempeng Amerika Selatan. Tahun-tahun di lempeng Nazca mewakili usia lempeng samudra, dan garis-garis berkontur ini mewakili kedalaman zona seismik Benioff. Kita masuk ke lempeng yang keenam. Di situ ada lempeng Afrika. Lempeng Afrika adalah lempeng tektonik yang meliputi benua Afrika kecuali bagian timur, dan kerak samudra yang terletak di antara benua dan berbagai pegunungan laut sekitarnya. Lempeng Afrika tersebut ini berbatasan dengan lempeng Amerika Utara dan lempeng Amerika Selatan di sebelah barat. Kedua ini dipisahkan oleh punggung bukit Atlantik Tengah, lempeng Arab dan lempeng Somalia di sebelah timur, lempeng Eurasia, lempeng Laut Aegea dan lempeng Anatolia di utara, dan lempeng Antartika di selatan. Kecepatan lempeng Afrika ini diperkirakan 2,15 cm atau 0,85 inci per tahunnya. Lempeng ini bergerak selama sekitar 100 juta tahun terakhir ke arah timur laut. Hal ini mendorong lebih dekat ke lempeng Eurasia. Di sini ada gambar peta, di mana peta ini menggambarkan batas lempeng dari lempeng Afrika.
Lempeng Afrika ini mengalami keretakan di bagian timur pedalaman benua Afrika di sepanjang retakan Afrika Timur. Zona retakan ini memisahkan lempeng Afrika di sebelah barat dan lempeng Somalia di sebelah timur. Satu hipotesis mengusulkan adanya gumpalan mantel yang naik di bawah wilayah Afar yang mendorong kerak keluar, sedangkan hipotesis yang berlawanan menjelaskan keretakan tersebut berdasarkan dinamika dalam keraknya itu sendiri. Sebagai patahan pada lempeng Afrika di sepanjang garis kelemahan maksimum, saat lempeng di sebelah timurnya bergerak cepat ke utara, kecepatan lempeng Afrika ini diperkirakan sebesar 2,15 cm per tahun. Lempeng ini telah bergerak selama 100 juta tahun terakhir. Di sini ada peta menggambarkan peta Afrika Timur yang menunjukkan beberapa gunung berapi yang aktif secara historis yang ditunjukkan oleh segitiga merah dan segitiga Afar berbayang tengah. Pertemuan tiga lempeng di mana tiga lempeng saling menjauh, lempeng Arab, lempeng Afrika, dan lempeng Somalia. Kemudian kita masuk ke lempeng yang terakhir. Di sini ada lempeng Antartika. Lempeng Antartika ini adalah sebuah lempeng tektonik yang meliputi benua Antartika itu sendiri, serta bentangan lempeng ini dimulai dari samudra yang melingkupinya. Lempeng Antartika ini berbatasan langsung dengan lempeng Nazca, lempeng Amerika Selatan, lempeng Afrika, dan lempeng Indo-Australia. Lempeng Indo-Australia, lempeng Scotia, dan perbatasan yang serta perbatasan yang memanjang dengan lempeng Pasifik yang membentuk punggungan laut Pasifik sampai Antartika. Luas lempeng Antartika ini kira-kira mencapai 60.900.000 km persegi. Ia merupakan lempeng kelima terbesar di dunia. Pergerakan lempeng Antartika ini diperkirakan setidaknya mencapai 1 cm per tahunnya menuju ke arah Samudra Atlantik. Di sini ada peta ini menggambarkan batas lempeng Antartika dan arah relatif pergerakannya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang lempeng tektonik dunia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.